Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Berdasarkan kemarin tugas, yaitu tentang jurnal penyesuaian PD Mitra, sekarang saya mau menjelaskan jurnal penyesuaian yang benar PD Mitra itu seperti apa. Oke, di sini ada neraca saldonya, lalu ini adalah soalnya. Soalnya dari dokumen transaksi 1, yaitu telah diterima rekening koran dari Bank BCA KC Mohtoha per tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue-nya sebesar 5 juta, lalu bank service charge-nya sebesar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu kita tulis di sini. Tahunnya 2016, bulannya Desember. Tanggalnya tanggal 31. Oke. Lalu di sini description-nya tadi di sini ada interest revenue 5 juta. Interest revenue itu kalau dia bertambah berarti di kredit, berarti di sini kita masukkan dia ke kredit. Interest revenue-nya kita masukkan ke kredit sebesar 5 juta. Oke, interest revenue di kredit. Lalu di sini tadi ada bank service charge sebesar 200.000. Bank service charge yaitu kita masukkan ke debit. Dia kalau bank service charge bertambah di debit. Bank service charge sebesar 200.000. Oke, setelah itu ini kan belum balance ya antara debit dan kreditnya. Bank service charge-nya di debit 200.000, interest revenue di kredit 5 juta. Berarti sisanya itu kita masukkan ke cash in bank. Cash in bank-nya di debit kita masukkannya karena dia masih tidak balance-nya di debit sebesar 1.800.000. Ya, dokumen transaksi 1 sudah selesai. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke dokumen transaksi 2. Dokumen transaksi 2 ini ada 4 data penyesuaian. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 6.500.000. Jadi di sini kita tulis untuk dokumen 2 yang pertama, tanggal 31, tadi kan persediaan akhir store supplies. Berarti di atas itu jurnalnya adalah store supplies expense. Oke, di kreditnya pada store supplies. Karena dia persediaan store supplies-nya berkurang. Di sini kalau misalnya di soalnya itu ada kata-kata persediaan akhir. Persediaan akhir berarti caranya yaitu persediaan store supplies di neraca saldo dikurangi dengan persediaan akhir di soal. Store supplies di soal ya. Jadi di sini persediaan akhir, kalau misalnya ada jurnal penyesuaian, kata-katanya persediaan akhir, berarti caranya adalah persediaan yang ada di soal atau ada di neraca saldo dikurangi dengan yang ada di soal ini, 6.500.000. Jadi caranya yaitu nilai store supplies di NS atau neraca saldo dikurangi dengan store supplies yang ada di soal. Oke. Store supplies yang ada di NS tadi sebesar 10 juta. Dikurangi dengan store supplies yang ada di soal yaitu 6.500.000. Ya, tadi ini 10 juta dikurangi 6.500.000, yaitu hasilnya 3.500.000. Kita masukin. Debitnya 3.500.000, kreditnya juga 3.500.000. Oke, untuk transaksi yang dokumen transaksi 2 yang pertama udah selesai. Lalu di sini ada beban sewa toko Desember 2016 sebesar 2.500.000. Maka di jurnal penyesuaiannya di sini kan udah dijelaskan kalau beban sewa di Desember itu sebesar 2.500.000. Maka jurnalnya adalah di sini rent expense, kreditnya
pada prepaid rent. Nominalnya berapa? Nominalnya yang ada di soal, yaitu seperti yang ada di soal, 2.500.000. Oke, selanjutnya kita ke dokumen 2, transaksi ketiga. Beban asuransi Desember 2016 sebesar 1.500.000. Maka di sini kita tulisnya tanggalnya tanggal 31. Beban asuransi atau insurance expense pada prepaid insurance. Oke, sebesar 1.500.000. Debitnya 1.500.000, kreditnya juga 1.500.000. Oke, selanjutnya 31 Desember yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2016. Untuk dokumen 2 yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2016. Berarti di sini untuk jurnal penyesuaiannya adalah atasnya di debitnya bad debt expense, kreditnya yaitu allowance for doubtful debt. Nominalnya berapa? Yaitu caranya tadi dia 5% dari saldo piutang. Berarti caranya yaitu 5% dikali piutang dagangnya 660 850. Ini kita dapat dari neraca saldonya ya. Saldo untuk account receivable-nya 660 850. 5% kali 660 850 dikurang dengan allowance for doubtful debt-nya sebesar 18.800.000. Oke. Hasilnya yaitu 14.242.500. Di kreditnya juga sama, 14.242.500. Oke, selanjutnya dokumen transaksi 3. Yang pertama yaitu penyusutan equipment bulan Desember sebesar 700.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, kita tulis dulu tanggalnya 31 Desember. Di debit, akunnya adalah depreciation expense atau beban penyusutan. Oke, selanjutnya di kredit, tadi ini adalah penyusutan equipment. Berarti kita tulisnya adalah akunnya equipment accumulated depreciation. Ya, akumulasi penyusutan peralatan atau equipment. Sebesar berapa? Tadi sebesar 700.000 rupiah. Oke. Ya, jadi untuk yang dokumen transaksi 3 yang pertama, penyusutan equipment, jurnalnya adalah depreciation expense 700.000 dan equipment accumulated depreciation sebesar 700.000 juga. Selanjutnya, untuk yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 4.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari 2017 ini ya, maksudnya ya. PPh pasal 21-nya sebesar 250.000 rupiah.
Oke, berarti ini kan sekarang bulan Desember nih, gaji bulan ini baru dibayarnya nanti bulan Januari, bulan depan. Oke, berarti jurnalnya adalah kita tulis dulu tanggalnya tanggal 31. Di debit kita tulis wage and salaries expense atau beban gaji dan upah. Oke, untuk di kreditnya tadi ada expense payable, ya, utang beban. Karena kan harusnya untuk gaji bulan ini dibayarnya baru bulan depan, jadi masih menjadi hutang. Oke, expense payable. Lalu tadi di sini ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 akunnya yaitu income tax payable. Oke. Kita isi dulu tadi dari expense payable-nya dikredit sebesar 4.500.000. Oke, 4.500.000. Lalu tadi PPh pasal 21-nya yaitu adalah 200.000. 250.000. Oke, maaf. Maka wage and salaries expense-nya yaitu 4.500.000 ditambah 250.000, berarti itu 4.750.000. Total dari beban gaji dan upah. Oke, 4.750.000. Selanjutnya, dokumen 3 yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember 1.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2017 ya. Jadi listrik telepon bulan ini nih, bulan Desember, baru dibayar nanti bulan Januari 2017, bulan depan ya, ini maksudnya 2017. Maka jurnalnya adalah, tulis dulu tanggalnya 31 ya. Yang debitnya adalah telepon and electricity expense atau beban listrik dan telepon. Kreditnya ini adalah beban utang, beban terutang, expense payable. Nominalnya berapa? Nominalnya sama kayak yang di soal, sebesar 1.200.000. Oke, kita sudah selesai di dokumen transaksi yang ketiga. Selanjutnya dokumen transaksi 4. Yang pertama yaitu, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Jadi, ini PPN income dan PPN outcome-nya kita tutup saldonya. Ya, gimana caranya? Kita lihat di neraca saldo dulu. Neraca saldo, tadinya PPN outcome itu ada di sebelah kredit sebesar 97.550. Ya, karena kita mau tutup akun ya, berarti kita harus balik yang tadinya di kredit jadi di debit. Ya, kita masukin dulu ke jurnalnya. Tanggalnya tanggal 31. Di debit tadi berarti adalah PPN outcome. Oke, nominalnya berapa tadi? Kita bisa lihat nominalnya adalah 97.550. Oke, 97.550.000. Lalu kita lihat lagi PPN income-nya. PPN income-nya tadinya ada di debit 89.609. Ya, tadinya ada di debit 89.609. Berarti kalau kita mau tutup akunnya berarti kita pindahkan ke kredit. Oke, di sini kita pindahkan ke kredit. PPN income tadi sebesar 89.609.
609.000. 89.609.000. Oke. Selanjutnya, karena PPN income dan PPN outcome-nya ini lebih besar PPN outcome, maka selisihnya kita masukkan ke PPN payable di sebelah kredit. Isinya itu berapa? Yaitu pengurangan antara PPN outcome 97550 dikurangi 89609. Hasilnya adalah di kredit 7941, 7.941.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita lihat dokumen transaksi 4 yang terakhir atau yang kedua ya. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 1% dari peredaran bruto. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Berarti di sini jurnalnya udah ketahuan ya, debitnya income tax expense, kreditnya income tax payable. Kita tulis dulu di jurnal penyesuaiannya tanggalnya 31. Debitnya adalah income tax expense debit, kreditnya tadi adalah income tax payable di kredit. Nominalnya berapa? Nominalnya adalah tadi 1% dari peredaran bruto ya, berarti 1% dikali peredaran brutonya itu didapat dari mana? Didapat dari total sales di sales journal atau jurnal penjualan ditambah dengan total sales juga di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas dikurang dengan sales return yang ada di general journal atau jurnal umum. Oke. Total sales di sales journal berapa? Kita cek di sales journal. 821.500. Berarti kita tulis dulu 1% kali total sales di jurnal penjualan atau sales journal tadi sebesar 821.500. Tulis di sini 821.500. Oke. Lalu total sales di CRJ, Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas berapa? Kita cek di jurnal penerimaan kas. Total salesnya di sini adalah 206 juta rupiah. Oke, lalu dikurangi dengan sales return yang ada di general journal. Ini sales returnnya sebesar 52 juta rupiah. Oke, maka hasilnya yaitu adalah 1% dikali dengan 975.000 Oke, berarti hasilnya adalah 975.500.000. 1% dikali 975.500.000 adalah hasilnya 9.755.000 rupiah. Kita masukkan di sini 9.755.000. Di debit, di kreditnya juga 9.755.000. Oke, setelah selesai ini tinggal kita tadi kan udah selesai semua nih, berarti jurnal penyesuaiannya tinggal kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Oke, hasilnya 104. Kalau nggak balance berarti kamu ada yang salah ya. Selanjutnya kerjakan
tugas-tugas selanjutnya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.